Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SPT PPH pasal 21 untuk mata pelajaran administrasi pajak kelas 11 jurusan akuntansi. Oke. Kita mulai dari penerima penghasilan PPH pasal 21. Siapa saja sih penerima penghasilan PPH pasal 21? Yang pertama adalah pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis. Itu yang kita namakan pegawai. Nah, ini pegawai. Yang kedua adalah penerima uang pesangon dan uang pensiun. Di mana yang dimaksud dengan penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisannya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Nah, ini namanya penerima pensiun. Contohnya pegawai negeri yang sudah purna, sudah tidak bekerja lagi, akan tetapi masih mendapatkan penghasilan dari pensiun. Itu maksudnya seperti itu. Sekarang yang ketiga adalah bukan pegawai. Apa sih yang dinamakan bukan pegawai itu? Adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPH pasal 21. Contohnya adalah pengacara bisa, dokter juga bisa, penyanyi lah, kan dia bukan pegawai lah, sutradara, kru film dan olahragawan. Nah, itu termasuk bukan pegawai, tapi dia mendapatkan penghasilan seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah peserta kegiatan. Pasti yang dimaksud peserta kegiatan di sini adalah penerima memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan. Itu namanya peserta kegiatan. Contohnya peserta perlombaan, dia ikut lomba, dia mendapat penghasilan besar. Nah, dari situ dia wajib membayar PPH pasal 21. Maksudnya seperti itu. Dapat dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjut. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Di sini biaya jabatan ditentukan yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan PPH bagi pegawai tetap ditetapkan 5%. Di sini ada kata 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 6 juta setahun dan 500.000 sebulan. Jadi, misalkan nanti ada pemotongan biaya jabatan, itu maksimal dalam 1 tahun itu adalah 6 juta atau 500.000 lah. Kalau sudah nanti kita kalikan 5%, semisal gajinya itu adalah 10 juta, setelah itu kita kalikan 5% dan itu hasilnya lebih dari 6 juta setahun atau 500.000, lebih dari 500.000 sebulan, maka itu kita ambilnya yang 500.000, tidak boleh lebih dari 500.000. Maksudnya seperti itu. Yang kedua,
Besarnya biaya pensiun yang biasa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun ditetapkan sebesarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2.400.000 setahun dan 200.000 sebulan. Oke, jadi biaya jabatan itu maksimal kita menetapkannya dalam 1 tahun adalah 2.400.000 dan dalam sebulan maksimal 200.000. Penjelasannya sama seperti yang di atas tadi. Oke, kita lanjut lagi ke tarif PTKP terbaru. Kita flashback lagi, apa sih PTKP itu? Pendapatan tidak kena pajak lah. Di situ dikatakan pendapatan yang tidak kena pajak, berarti pendapatan kita itu dikurangi setelah nanti kita jumlahkan setelah dikurangi sama dana pensiun tadi ya, sama biaya jabatan. Di situ ada KO atau tanpa tanggungan. Artinya di sini yang tanpa tanggungan adalah dia bekerja atau seorang pegawai yang sudah bekerja tetapi dia belum memiliki seorang istri. Nah, berarti dia belum berkeluarga. Dinamakan K0 atau tanpa tanggungan. Nah, itu PTKP-nya kita kurangi 58.500. Nah, yang kedua, K1 atau satu tanggungan. Dalam artian di sini K1 atau satu tanggungan itu dia bekerja, memiliki penghasilan dan dia sudah memiliki istri. Tapi dia belum memiliki anak, itu namanya satu tanggungan. PTKP-nya adalah 63 juta. Jadi antara 58.500 ke 63 juta itu ada selisih 4.500.000. Jadi setiap satu tanggungan itu kita tambahkan 4.500.000. Maksudnya seperti itu. Contohnya lagi di sini ada K2. K2 itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah dia juga pegawai dan dia sudah memiliki seorang istri dan satu anak. Itu namanya 2 tanggungan. Dia punya istri dan satu anak, jadi tanggungannya 2, istri dan anak. Jadi kan istri 4.500.000, anaknya juga 4.500.000 lah. Jadi 58.500 ini dia sendiri ditambah 4.500.000 di sini 2 kali karena tanggungannya 2, jadi hasilnya adalah 67.500. Begitu juga untuk K3, berarti dia punya tanggungan 3, berarti dia punya 1 istri dan 2 seorang anak, berarti ditambah 4.500.000-nya 3 kali, hasilnya ada 72 juta. Oke, dapat dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjut. Di sini ada lapisan penghasilan kena pajak. Ada di sini sampai dengan 50 juta ada tarif pajaknya 5%. Maksudnya di sini kalau kita menghasilkan PPh pasal 21-nya 50 juta. 50 juta kurang ya. Kurang dari 50 juta maksudnya. Itu kita kalikan 5%. Kalau di atas 50 juta, nah di sini ada kata di atas 50 juta atau di bawahnya 250 juta, kita pakai 15%. Dan juga
Kalau di bawahnya 250 juta dan kurang dari 500 juta, kita pakai yang 25%. Itu namanya lapisan penghasilan kena pajak. Dan yang terakhir di sini, di atas 500 juta itu semuanya, kalau penghasilan kita sesudah dikurangi PTKP itu lebih dari 500 juta, itu lapisan kena pajaknya atau tarif pajaknya kita terkena 30%. Maksudnya di sini gimana sih? Kalau misalkan kita menghitung pajak terus ternyata penghasilan kita dalam 1 tahun itu adalah 50 juta, atau misalkan saya ibaratkan adalah 56 juta. Kan kalau 56 sudah lebih dari 50 juta. Nah, berarti ikut yang kedua. Jadi lebih dari 50 juta tetapi kurang dari 250 juta. Kita pakai yang kedua, berarti kita pakai 15%. Berarti nanti perhitungannya 15% seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh saja biar langsung kita pahami. Di sini dikatakan Alvan adalah seorang pegawai tetap di PT Chandra Kirana dengan menerima gaji yang dibayar setiap bulan sebesar 6 juta. Alvan 1 bulannya gajinya adalah 6 juta. Oke. Dan membayar iuran pensiun sebesar 2 juta. Aduh, ini salah. Maksudnya 200.000 ini. Gak mungkin uang pensiun 2 juta ini. 200.000 ini, 200.000 per bulan. Maaf, salah ketik. Alvan sudah menikah tetapi belum punya anak. Berarti tanggungannya 1 ya. Dia sudah menikah tetapi belum punya anak. Hitunglah pajak PPh pasal 21 yang harus dibayar oleh Alvan. Oke. Nyoba. Kok hilang semua ya? Mulai dari sini ya. Ini ketikannya kok nggak karu-karuan gini jadinya ya. Oke. Alvan gajinya 1 bulan adalah 6 juta. Gaji Alvan 1 bulan 6 juta. Dikurangi, di sini ada pengurangan ya. Di sini ada pengurangan, berarti kita kurangi biaya jabatan 5% dikali 6 juta. Seperti yang saya terangkan tadi, di sini ada biaya jabatan. Jadi dari biaya jabatan itu kita kalikan 5% tadi ya. Biaya jabatannya di sini adalah 5% kali 6 juta, hasilnya 300.000. Kalau sudah hasilnya 300.000 berarti dalam 1 bulan tidak lebih dari 500.000. Kalau tidak lebih dari 500.000 jadi kita tetap tulis 300.000. Tapi misal kita kalikan lebih dari 500.000, yang kita tulis tetap 500.000. Oke. Yang kedua pengurangannya adalah iuran pensiun 200.000 sebulan. Nah ini tetap ya, berarti dia pensiunnya mengambil yang maksimal. Di sana tadi dikatakan juga bahwa 200.000 adalah maksimal dari biaya pensiun sebulan. Oke, kita lanjut ke soal. Jadi pengurangannya 300 ditambah 200 ada 500.000. Lah ini pengurangannya setiap bulan kita
gaji kita dikurangkan biaya jabatan sama iuran pensiun. Tapi kalau misalkan di soal tidak ada kata iuran pensiun, itu tidak usah ditambahkan. Tapi kalau biaya jabatan di sini yang 5% ini wajib kita masukkan. Kenapa di situ? Meskipun di soal tidak ada kata biaya jabatan, setiap kali ada gaji itu pasti kita kurangkan dengan biaya jabatan. Seperti itu anak-anak. 300 ditambah 200 ada 500.000, jadi di sini 6 juta kita kurangi 500.000 ada 5.500.000. Jadi penghasilan bersih kita sebulan atau penghasilan neto Alvan tadi sebulan adalah 5.500.000. Sekarang kita hitung yang setahun. Setahunnya berapa? Kalau sebulannya 5.500.000 kita kalikan 12. Jadi setahun itu ada 66 juta. Jadi kalau kita total dalam 1 tahun itu kita mendapatkan gaji atau Alvan maksud saya ya di sini mendapatkan gaji 66 juta dalam 1 tahun. Akan tetapi di sini kita masih mengurangi ke PTKP, pendapatan tidak kena pajak lah. Seperti yang kemarin kita terangkan bahwa PTKP itu adalah tanggungan yang kita miliki. Di situ karena Alvan itu cuma mempunyai istri, belum mempunyai anak. Untuk WP sendiri, Alvan mendapatkan potongan 58.500 serta ditambahkan istri 4.500.000. Jadi PTKP Alvan di sini adalah 63 juta atau bisa juga disamakan seperti ini. Alvan mempunyai 1 tanggungan menjadi 63 juta. Oke. Jadi 66 juta penghasilan kita setahun yang di sini. Nah, ini kita kurangkan PTKP. PTKP-nya adalah 63 juta. Jadi 66 dikurangi 63 ada 3 juta. Nah, inilah penghasilan kena pajak yang harus kita hitung. Penghasilan kena pajak setahun yang dihitung oleh Alvan. Oke. Setelah kita tahu di sini bahwa setahun itu pajak yang kita harus bayarkan adalah 3 juta karena 3 juta ini kurang dari 250 atau kurang dari 50. Nah, maka kita pakai 5% PPh-nya. Sesuai yang ini. Sampai dengan 50 juta. Berarti kita pakai 5%. Karena kenapa? Di sini dalam 1 tahun Alvan cuma 3 juta penghasilan kena pajaknya. Jadi kan wis jelas kurang dari 50 juta dalam setahun. Makanya Alvan pakai 5% dikalikan 3 juta ada 150. Jadi dalam 1 tahun Alvan itu cuma mendapatkan maksud saya Alvan cuma membayar pajak sebesar 150.000 dan PPh pasal 21 per bulan. Kalau dihitung per bulan 150.000 dibagi 12 ada 12.500. Jadi dengan gaji 6 juta sebulan ini Alvan cuma membayar pajak sebesar 12.500 sebulan. Oke. Bisa difahami ya anak-anak. Jadi nggak berat sebenarnya kita membayar pajak itu karena pengurangannya sudah cukup banyak. Jadi kelihatannya saja di situ kok bayar pajaknya tinggi, tapi ternyata tidak.
Dari penghasilan 6 juta saja kita cuma bayar pajak 12.500 bulannya. Oke, mungkin contoh soal atau pembahasannya dari sini dulu ya anak-anak. Saya kasih soal atau pekerjaan untuk mengasah otaknya di sini. Nanti kalau misalkan kurang paham dari soal bisa ditanyakan, bisa komen di bawah, juga bisa WA pribadi. Selamat mengerjakan, dan demikian dari saya. Kurang lebihnya Bu Yuni minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.